Orang yang nyimpen nomor kakak jadi Kak Dian Ciro. Kebanyakan yang nyimpen nomor aku Mbak Ciro sih. Jadi kadang kalau ketemu di pasar tuh Mbak Ciro katanya gitu. Ciro ini sebenarnya startup pengelolaan sampah atau waste management, tapi berbasis teknologi. Jadi kita memang memanfaatkan teknologi ini untuk memberi akses ke masyarakat. Kita anak muda Kalimantan Timur bisa buat apa nih? Akhirnya kita buat, kita cari solusinya, permasalahannya apa. Kita buat aplikasinya ini. Kita riset selama setahun. Karena tantangannya di sini nggak ada industri daur ulang. Di sini Kalimantan Timur belum ada industri daur ulang. Semuanya di Pulau Jawa. Makanya Hai teman Pro 2, kita ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast. Dan untuk edisi bulan ini tuh kita mau ngomongin soal lingkungan-lingkungan yang membuat kita hidup atau lingkungan hidup. Apa sih? Hari ini aku barengan sama salah satu kakak yang keren banget teman Pro 2. Ada Kak Dianisa Esther. Halo Kak. Hai. Biasa kakak dipanggilnya sayang ya? Panggilnya Mbak Ciro biasanya. Mbak Ciro ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal Ciro ya teman Pro 2, Kak Dian ini jadi salah satu yang berperan juga di salah satu startup namanya Ciros, atau mungkin dari kamu dulu kenalnya Ciro Waste. Ciro Waste. Ini kenapa akhirnya berganti ke Ciros nih Kak? Sebenarnya Ciros itu aplikasinya, Ciro Waste itu brandingnya gitu. Jadi memang awalnya kita memang selalu gaungkan Ciro Waste gitu kan. Terus aplikasinya ini kan lebih nama Ciros itu kan lebih mudah diingat sama orang juga gitu kan, dan lebih simple juga. Jadi akhirnya kita udah move dari Ciro Waste itu ke Ciros gitu. Nah, makanya kalau orang nanya dari mana, dari Ciros gitu, karena lebih mudah gitu. Tapi susah nggak sih Kak? Jatuhnya kan kayak rebranding gitu kan. Dulu orang kenalnya Ciro Waste, terus sekarang kayak Ciros gitu. Nggak jauh-jauh beda sih, karena memang orang tahu kita punya aplikasi namanya Ciros. Jadi kadang jangan lupa download aplikasi Ciros ya gitu-gitu. Jadi kalau misalnya orang kebanyakan taunya Ciro doang malah. Nggak ada S-nya ya? Nggak ada S-nya, nggak ada W-nya juga. Itu Cironya aja. Itu orang-orang yang nyimpen nomor kakak jadi Kak Dian Ciro. Kebanyakan yang nyimpen nomor aku Mbak Ciro sih. Jadi kadang kalau ketemu di pasar tuh Mbak Ciro katanya gitu. Agak ini ya, namanya kok hilang ya, identitasnya hilang ya gitu ya. Tapi kan ngomongin soal Ciros ini sendiri sebenarnya apa sih, komunitas kah, startup kah, atau apa? Jadi Ciro ini sebenarnya startup pengelolaan sampah atau waste management, tapi berbasis teknologi. Jadi kita memang memanfaatkan teknologi ini untuk memberi akses ke masyarakat dengan edukasi, pemberdayaan. Jadi mereka bisa tahu nih kira-kira kalau mereka mau buang sampah atau mereka mau pilah sampah, ujungnya akan kemana dan di store-nya kemana, itu dari aplikasi Ciros. Jadi kami memasukkan semua ekosistem persampahan dalam satu aplikasi. Berarti kerja sama pemerintah juga dong? Pastinya. Kan kalau ngomongin soal lingkungan pasti kita ada kerjasama dengan pemerintah juga. Nah, si Ciros ini udah diinisiasi tuh sama siapa Kak? Terus berjalannya tuh udah berapa tahun kira-kira Kak? Jadi Ciros ini foundersnya ada 3 orang. Ada Mas Riko Riswanda, Fahmi Prasetyo, juga ada Sandi Wijaya sebagai CEO. Tadi Mas Riko sebagai CTO-nya, Chief Teknologi. Terus Mas Sandi CEO-nya sebagai CEO-nya, dan saya sebagai COO, Chief Operating-nya. Jadi foundernya 3 orang, dan hanya 3 orang juga dari awal ya. Dan memang kita berjalan sudah sebenarnya kalau secara operation udah 2 tahun. Nanti ini bulan depan. Tapi untuk secara bisnisnya kita berjalan udah hampir 3 tahun. Tapi kayak udah officialnya 2 tahunan. Official ya, kalau misalnya dikenal masyarakat, operation di lapangan semua itu udah start dari 2 tahun yang lalu. Nah, aku penasaran nih, kenapa akhirnya kakak bertiga, 3 sekawan ini akhirnya kayak, ayo deh gabung kita bikin Ciros nih gitu. Jadi sebenarnya gini, awalnya justru karena kita ikut lomba. Jadi tahu nggak sih itu waktu awal-awal rame drakor startup? Iya, itu kan tahu. Apalagi pas lagi pandemi gitu kan. Terus akhirnya kita saya emang suka di operasional. Terus Mas Handi dia tinker banget, squad analisa. Terus kita mikir kira-kira kalau kita buat startup ini pasti butuh yang teknologi juga kan. Nah, akhirnya kita ketemu Mas Riko juga, yang memang kita udah kenal gitu. Akhirnya kita ketemu, kita mikirin kira-kira masalah apa sih sekarang itu yang belum selesai masalahnya dan ini urgent. Dan kita semua riset, dan itu kita menemukan 60 ide startup sebenarnya. Dari 60 kita kurasi lagi,
jadi 2. Nah dari 2 itu kita kuras lagi tinggal 1, si Ciros ini yang bertahan sampai akhir. Aku boleh tahu nggak sih Kak yang satunya apa selain Ciros? Ada, tapi akan launching juga Wih, nanti. oke Nanti nanti nggak ya. tahu. Tapi Iya. tetap di ini di bidang lingkungan hidup juga Kak atau gimana? Berbeda Oh, oke. pastinya. Kita tungguin aja teman Prodo nanti. Follow aja IG-nya Kak Follow Dian aja. ya. Terus Kak? Cirawes. Jadi dari situ kita mikir oke, ternyata masalah lingkungan ini lagi urgent banget dan isu yang masalahnya itu belum selesai. So kita cari solusinya kira-kira apa sih yang belum selesai. Apalagi kita di Kalimantan Timur. Kadang-kadang pas saat itu akan mau jadi IKN. Terus juga kita anak muda Kalimantan Timur bisa buat apa nih? Akhirnya kita buat kita cari solusinya, permasalahannya apa. Oke, kita buat aplikasinya ini. Kita riset selama setahun dan kita riset dan development selama setahun sampai akhirnya kita launchingin aplikasinya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, sekarang itu udah hampir 7.000 user yang mendapatkan dan merasakan manfaat dari aplikasi ini. Sebenarnya itu dari usernya, belum yang kita edukasi di sekolah-sekolah, ke bank sampah gitu. Yang atau enggak perusahaan-perusahaan yang memang kita fokuskan edukasi untuk pengolahan sampah dari sumber seperti itu. Oke, nah kita masuk ke aplikasinya nih Kak. Sebenarnya dari Ciros ini sendiri aplikasinya tuh memfasilitasi mereka untuk apa? Kayak menukarkan sampah kah? Atau cuman memfasilitasi kayak kamu bisa buang sampah A, B, C ini ke mana-mana gitu? Semuanya ada. Dari bingung mau jual sampah kemana, mau langsung antar ke bank sampah, ada list bank sampahnya. Kalau misalnya mau setor langsung ke Ciros, juga ada opsi penjemputan. Terus mau jasa, nggak tahu nih mau buang sampah, TPS sudah ditutup atau TPS jauh, mau pakai jasa angkutan sampah juga bisa. Oke. Semuanya ada. Berarti satu paket komplit ya jatuhnya. Semuanya. Kayak kalau misalkan kita mau buang sampah nih, apalagi bagus banget untuk memilah-milah sampah mana anorganik dan organik gitu ya. Karena memang kan masyarakat tuh sebenarnya udah teredukasi soal pemilahan sampah. Pasti Kakak juga dari SD udah dikasih tahu nih kita harus pilah-pilah sampah, anorganik, organik dan sebagainya. Cuman tidak secara spesifik. Nah, kalaupun ada secara spesifik pun kita nggak tahu nih, sudah kita kumpulin mau jual kemana atau mau buang kemana. Kalau kita udah pilah juga pasti ujung-ujungnya di TPS juga akan jadi satu kan. Jadinya makanya kita buat aplikasi ini sehingga orang tahu di sini ada bank sampah, di dekat mereka ada bank sampah, atau enggak kalau memang di sekitar mereka nggak ada bank sampah, ada opsi penjemputan sampah. Sehingga yang mereka sudah pilah, yang mereka sudah pelajari itu gak sia-sia gitu. Seperti itu. Jadi kayak emang tepat sasaran lah ya, mengarahkan masyarakat ini buang sampah kemana gitu. Nah, untuk itu Kak, kan kayak maksudnya baru sedikit ya orang-orang yang tahu kalau ada si Ciros ini gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih waktu sosialisasi ke masyarakat? Pasti, apalagi waktu awal-awal ya. Karena masih kebanyakan orang tuh mindsetnya adalah sampah ini urusan pemerintah, ya kan. Jadi sebenarnya sampah ini kan kita yang hasilkan sendiri. So harusnya kita yang bertanggung jawab sama sampah yang kita hasilkan. Nah itu yang belum banyak orang tuh paham, dan itu harus kita berikan kesadaran terlebih dahulu. Dampaknya seperti apa, manfaatnya juga seperti apa kalau mereka mau ngolah sampah dari sumber seperti itu. Jadi makanya tantangannya seperti itu sebenarnya. Karena mereka ngerasa, saya udah bayar pajak, harusnya pemerintah yang selesaikan. Saya mau buang dimanapun, mau di sungai, kayak pokoknya terserah, itu pokoknya urusan pemerintah. Mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi nanti kalau ada problem, nyalahinnya pemerintah. Bener, gitu ya? Seperti itu. Padahal kita yang buang sendiri, buang ke sungai dan sebagainya, kok banjir nyalahin semuanya gitu jadinya. Nah Kak, Ciros ini kan base-nya di Balikpapan ya jatuhnya, maksudnya populernya di Balikpapan ya. Ada mau nambah lagi, merambah ke kota-kota lain nggak sih? Pasti dong. Kita punya mungkin pasti kita akan ke kota-kota lain, cuma memang bertahap karena memang kalau kita move ke kota lain PR-nya juga banyak. Kita harus tahu dulu, memahami budaya di sana juga, terus latar masyarakat soal pengolahan sampah seperti apa dan sebagainya. Jadi memang butuh waktu. Dan itu butuh, dan yang luar biasa besar juga pastinya kan, namanya kalau pengolahan sampah. Karena kebanyakan orang tuh mikirnya kalau ngomong sampah tuh sosial terus kan, padahal ada biaya yang sangat besar harus yang dikeluarkan untuk mengolah sampah tersebut. Apalagi kalau ngomongin Ciros ada penjemputan sampahnya. Bener, gitu ada ya, bensinnya, ada mineralnya. Ada orangnya juga. Ada orangnya juga nyetir gitu kan, bener. Tapi di Balikpapan sendiri gimana Kak? Ada berapa unit nih yang maksudnya kayak ada penjemputan tuh kan ada berapa unit untuk menjemput si sampah-sampah itu tadi? Kalau kita di Balikpapan itu ada 2 unit milik Ciros sendiri, dan ada 1 unit untuk punya KSM. Di Balikpapan ada kelompok swadaya
masyarakat yang kita juga bantu support juga. Jadi emang kita total ada 3 unit sih di Oke. di Balikpapan. Dan itu tiap hari beroperasi. Tiap hari nonstop siang malam 24 jam. Oh iya, jadi 24 jam. nggak kayak ini, nggak kayak TPS ya. Kalau TPS kan jam 6 sore sampai jam 6 pagi tuh. Benar, ini 24 jam. Wah, keren Kita banget. ada 2 shift pagi sih. Samarinda kapan, Kak? Segera ya, doakan aja. Tapi bocorannya teman Pro 2 di IKN udah ada Ciros. Sudah loh. ada, iya. Tapi udah ini ya, Kak, maksudnya udah lama ya di Ciros, di IKN-nya? Kita di IKN kalau baru tahun ini sebenarnya, kalau misalnya untuk di IKN-nya langsung, tapi kalau misalnya dari pos pembangunannya mungkin udah dari tahun lalu, tahun 2023. Nah, gimana tuh Kak antusias teman-teman IKN menyambut adanya si Ciros ini? Senang banget ya, karena kami fokusnya bukan hanya pengangkutan, tapi edukasi pengelolaan sampahnya, bahkan mewajibkan setiap perusahaan itu untuk memilah dari sumber baru kami akan angkut. Itu udah jadi rules-nya. Jadi kita nggak akan ngangkut kalau misalnya itu belum dipilah. Oke, berarti emang Wajib banget dipilah. Ya? Wajib banget dipilah. Oke. Itu. Tapi penanganan yang paling susah banget nih Kak sebenarnya persampahan apa sih? Maksudnya kan sampah-sampah ada yang sampah apalagi rumahan ya Kak. Aduh, itu kan kayak Benar. kalau nginep sehari aja udah ya kan? Yang paling susah itu sebenarnya penanganan semuanya ada tantangannya sih sebenarnya. Kalau yang paling susah itu kalau dia dicampur. Kalau misalnya nggak dipilah itu susah banget. Apalagi kalau saya udah bilang, "Men, sama kita campur, gimana ya caranya biar kita ada pemilahannya?" Ya harus ada sumber, kita nggak bisa milah secara manual Dari juga kita, kan, dan banyak dengan manpower yang terbatas gitu. Jadi emang kita mewajibkan semuanya itu untuk memilah. Udah harus Gitu. dikasih tahu dari awal lah ya. Ini kalau misalkan Benar. mau dijemput sampahnya harus dipilah dulu. Gitu. Wajib. Nah, ini juga nih Kak, biasanya sampah-sampah yang anorganik kayak plastik-plastik, kaleng-kaleng, itu apakah sama teman-teman Ciros taruh disalurkan kemana, lalu diolah gitu? Kalau misalnya yang high value waste, itu biasanya kita kumpulkan, kita bawa ke mitra, off-taker, dan akan diproses di Pulau Jawa. Karena tantangannya di sini nggak ada industri daur ulang. Oh, di Di sini Kalimantan Timur belum ada industri daur ulang, semuanya di Pulau Jawa. Makanya sangat terbatas sekali kalau kita mau ngolah sampah di Kalimantan Timur. Oke. Iya. Berarti memang semua sampah yang mau diolah ini harus dikirim dulu ke Pulau Jawa ya, Kak, ya. Itu tantangan terbesar yang mungkin ya di Kalimantan Timur. Ya harapan kita sih semoga ada investor yang mau datang ke Kalimantan Timur untuk bangun industri daur ulang di sini. Amin. Boleh nih investor-investor kalau misalkan nontonin nanti mudah-mudahan tahu ya ini kita perlu banget mesin pengolahan limbah itu tadi ya Kak ya. Tapi menurut Kakak sendiri nih Kak di Kalimantan Timur kondisi pengelolaan sampah dan kayak menjaga lingkungannya gimana Kak? Kalau di sini Kalimantan Timur tuh mostly masih masih numpuk di TPA kebanyakan, karena gini, di sini tuh di Kalimantan Timur belum ada pengelolaan yang besar yang bisa langsung mengolah sampah di hari itu juga. Contohnya misalnya gini, kita menghasilkan sampah 700 ton satu hari. Gimana caranya kita bisa mengolah 700 ton juga dalam satu hari? Iya kan? Nah Iya, itu benar. butuh infrastruktur yang luar biasa besar dan biaya yang luar biasa besar juga gitu. Jadi kalau sekarang sih sama sih di Indonesia juga masih kebanyakan dari sumber ke TPA dan masih kebanyakan numpuknya di TPA. Jadi kita cuma punya pembuangan akhir tuh satu pintu doang ya Kak ya, nggak ada lain-lainnya. Kalaupun kita mengolah pun terbatas, industri juga nggak ada gitu kan, industri daur ulangnya. Masa ya kita kayak sesimpel kita buang sampah tapi kita ngirim sampah yang mau diolah tuh harus kita paketin dulu. Harus kita paketin dulu ke Pulau Jawa gitu. Terakhir deh Kak, ini mungkin ada nggak sih kayak ajakan untuk masyarakat kita nih untuk memanfaatkan persampahan ini dan juga menjaga lingkungan kita? Jadi untuk masyarakat ya, untuk Kalimantan Timur khususnya, jangan takut untuk ngolah sampah. Dampak positifnya banyak banget. Selain kita dapat dampak ekonomi, dampak lingkungan pun kita bisa rasakan. Biasanya kita rasakan mungkin perubahan iklim yang ekstrim, ya itu kan juga karena lingkungan. Terus juga kalau kita mau milah sampah, kita bisa dapat dampak secara ekonomi, karena sampah yang high value itu punya harganya. Bayangkan aja kalau misalnya kita tukar minyak jelantah ya, itu harga minyak jelantah bisa 5.000 sampai 7.000. Gitu. Apalagi kalau kita rajin ngumpulin, kita nggak buang ke sungai, atau plastik yang mungkin banyak tersebar di mana-mana, kalau kita mau milah dan kita kumpulkan tuh bisa nilai rupiah. Jadi sampah itu sebenarnya udah bukan lagi jadi masalah, tapi jadi berkah kalau mau memilah secara rutin gitu sampai dari rumah.
Harus itu. benar-benar diperhatikan lah ya Harus si sampah ini banget. tadi. Nah teman-teman Ciros ini juga teman Pro 2 nggak cuman memfasilitasi dengan aplikasi, tapi juga ada edukasinya di Instagram Edukasi, ya Kak ya. pasti follow aja di Instagramnya. Iya bener. Tapi berarti di situ ada banyak banget informasi dalam waktu terdekat Ciros ini ada program apa aja gitu ya Kak Bener, ya. kita pasti langsung update setiap hari. Kita setiap ada konten edukasi kita pasti update di Instagram sih pastinya. Iya, oke deh kalau gitu Kak. Oh iya, ada yang ketinggalan. Apa tuh, Kak? Tadi ada bocoran juga teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu menukarkan sampah ke Ciros tuh dapat uang ya Kak ya Dapat jadinya. uang. Dan itu kayak iya. nggak cuman plastik doang kan? Iya, banyak banget. Kita di aplikasi ada 30 jenis sampah yang bisa dipilah dan dijual ke aplikasi Tinggal di Ciros. scroll aja aplikasinya teman Pro 2, bisa di-download di mana Kak? Di Play Store dan di App Store, semua sudah ada. Nih orang-orang di sini kayaknya harus download semua habis ini ya Kak. Wajib Iya, download tuh yang wajib. lagi main handphone kayaknya lagi download sih Kak. Iya, bener banget, wajib banget. Oke dah kalau gitu Kak Dian, thank you banget hari ini Terima udah kasih. main-main ke Pro 2. Kita udah diajakin ngobrol soal Ciros dan udah diajakin lebih aware lagi tentang pemilihan sampah ini. Nanti kita bisa collab bareng ya Kak. Boleh Kita banget. terjun ke Sungai Karangpupus. Boleh banget ya. Boleh Oke deh kalau gitu teman Pro 2, thank you banget. Itu tadi untuk podcast edisi hari ini kita udah ngomongin soal Ciros, salah satu startup yang bisa banget kamu jadiin solusi yang mudah-mudahan nanti akan ada di Samarinda dalam waktu dekat. So kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye.